Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, alhamdulillah teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sini yang kami hormati Direktur Dompet Al-Quran Indonesia, kemudian juga ada yang kami hormati pula para kepala cabang juga ya yang hadir di sini, kepala cabang Dompet Al-Quran Indonesia dari Bojonegoro, Mojokerto, terus juga dari HSU dan juga dari Jakarta dan juga dari Blitar ya, dan juga dari mitra kami, mitra pengelola zakat DEKI ya, dari Blitar ini ada, kemudian juga mungkin dari Bondowoso, terus juga di sini ada relawan kami ya dari Pamekasan, terus dari Surabaya, dari Jakarta, dan juga dari daerah-daerah lain ya, yang tentunya di sini alhamdulillah bisa join Zoom di pagi kali ini. Yang tentunya sebenarnya di flyer itu sudah kita infokan ya. Jadi harapan kita adalah andaikan bisa ikut di Zoom meeting kali ini itu bisa menggunakan laptop ya, sehingga bisa mudah langsung praktek kalau itu memang langsung dipraktekkan. Nah, di sini yang ingin saya share adalah cara blasting ya, menggunakan WA Blast, langsung ke poinnya saja. Karena apa? Saya rasa di sini mungkin sudah kenal semua ya terkait dompet Al-Quran itu apa, program-programnya itu apa. Nah, mungkin ini juga ilmu ini sudah pernah saya sampaikan juga ke beberapa teman-teman di cabang ataupun di mitra pengelola zakat ataupun juga di relawan. Nah, tapi di sini memang kita sampaikan lagi agar apa? Agar ada yang belum tahu bisa paham, agar yang sudah tahu semakin paham gitu ya. Dan juga karena kita rekam di sini juga ya. Jadi nanti ke depan kalau ada yang ingin belajar, mungkin ada teman-temannya yang tidak ikut. Nah, di sini selain Bapak Ibu di sini nanti bantu menjelaskan, nah nanti bisa kirimin link rekamannya gitu ya. Jadi kita akan rekam ini sehingga apa nanti bisa di-share rekamannya di teman-temannya yang masih bingung atau masih belum ngerti. Nah, di sini jadi fitur ini sesuai yang sudah pernah saya sampaikan, sekali lagi ini fitur yang memang ini extension berdasarkan berdasarkan yang ada di Chrome ya. Jadi aktivitasnya disebut blasting. Nah, kemudian app-nya atau aplikasinya itu disebut sebaran. Walaupun juga banyak aplikasi lain ya selain sebaran ini, Cerdas-Ins, kemudian juga ada web WA otomatis dan lain-lain. Nah, itu banyak fitur-fitur seperti ini. Tapi memang ada beberapa keunggulan, kelemahan yang rata-rata memang fitur-fitur seperti ini itu kalau nggak error, kemudian bisa keblokir nomor WA-nya ataupun juga bisa jaringannya kalau kurang baik itu bisa lama gitu ya. Nah, tapi di sini kita pakai aplikasinya namanya sebaran. Nah, memang bahasanya bahasa Indonesia ya. Karena apa ya? Fitur seperti ini itu bukan buatan WA, bukan buatan Mark Zuckerberg ya, bukan ya. Bukan buatannya Facebook, tapi buatannya ya orang biasa orang Indonesia yang memang ini nanti terpasang di Google Chrome, bukan di aplikasi sendiri. Nah, di sini memang aplikasinya ini berbayar, satu tahunnya itu 360.000, tapi untuk 5 nomor WA. Jadi yang bisa mengakses itu 5 nomor WA, nominalnya 360.000. Nah, kemudian sistemnya seperti apa? Apakah 5 nomor WA ini akan terus harus menunggu 5 nomor WA? Kemudian apakah harus 5 ini terpakai semua? Nah, tidak, tapi maksimal itu 5 nomor WA. Dan andaikan dipakai 2, 1 itu juga bisa. Tapi andaikan misal 5 nomor WA ini ganti, misal ada pergantian nih, nambah lagi nanti yang satu keluar dulu. Jadi ibarat kita masuk ruangan maksimal 5 orang, masuk lift ya, maksimal 5 orang. Nah, kemudian kalau ada lebih dari 5 orang, maka salah satu harus ada yang keluar. Nah, andai kan cuma 1 orang, 2 orang itu bisa.
Nah, seperti itu. Itu ini. Nah, aplikasi ini suatu saat juga bisa jadi namanya bukan sebaran lagi dan nanti perkembangannya bisa lagi berbeda lagi dan kita harus belajar lagi. Tapi ini memang fitur yang menurut kita juga membantu gitu ya. Karena juga donasi kami memang memakai fitur ini sehingga bisa berjalan untuk fundraising follow up melalui WA kayak gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Di sini login dulu. Nah, login dulu melalui ini ya, linknya ini saya tampilkan ya, https slash dua kali www.diagonal.id slash account slash member. Nah, jadi monggo kalau mungkin di sini zoomnya sambil pakai laptop ataupun zoomnya pakai handphone, tapi di sisi lain nih laptopnya juga dibuka, itu monggo bisa ketik ini di Chrome-nya, buka Google Chrome. Nah, pertama langkahnya adalah buka Google Chrome, kemudian ketik ini di ininya di link HTTP-nya, HTTPS-nya. Nah, ketik aja itu slash www.diagonal.id.account slash member. Nah, di sini Deki sendiri, insya Allah, alhamdulillah sudah punya 3 akun ya yang kita bantu daftarkan, yang memang ini ada akunnya Deki, ada akunnya juga mitra-mitra kita yang insya Allah juga bisa kita gunakan untuk pelatihan di sini. Nah, di sini ada 3 akun nih, dompet Al-Quran, passwordnya admin Deki, kemudian ada KMI Lita, passwordnya admin KMI, kemudian ada Sekolah Cendikia, passwordnya Cendikia. Nah, masing-masing akun ini maksimal adalah 5 nomor. Nah, saran saya sebelum ke sini, tapi ini belum login dulu. Jadi Bapak Ibu nanti akan diminta seperti ini, menggunakan fitur ataupun juga mana sih? Mana ya? Ini ya. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, jadi nanti seperti ini ya, mungkin terlihat ya. Nah, jadi nanti ketika sudah login nih, bisa HTTP-nya seperti ini, sebaran.co.id/account/. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, kemudian ketika akunnya ini sudah di sini, maka di sini pilih ini, install ya. Mungkin kursor saya terlihat ya, Mas Wil ya. Mas Wil, terlihat ya kursor saya? Atau Mbak Putri, terlihat ya kursor saya? Terlihat. Ya, ya. Nah, kemudian pilih install. Nah, ini install ya. Kemudian pilih install sebaran untuk Chrome. Nah, klik aja. Nah, kemudian seperti ini. Nah, jadi ini semacam apa yang sudah terpasang di Google Chrome kita. Jadi extension itu perangkat fitur apa yang sudah terpangkat di Google Chrome gitu ya. Bukan di laptop, bukan, tapi di Google Chrome. Maaf, bukan di memori hard disk ataupun ini ya, tapi di Google Chrome. Nah, kalau di sini nanti pilih ke ini. Kalau ini karena saya sudah terpasang ya. Jadi ada tulisan hapus dari Chrome. Tapi kalau belum terpasang, nanti ada tulisan tambahkan di Chrome ya. Itu kalau Indonesianya, kalau Inggrisnya add attention to Chrome gitu ya. Nanti pilih, kalau misal ada menu di sini, pilih add. Nah, nanti selain ini ngeklik ini, kemudian nanti akan ada notifikasi nih di sini. Nah, kemudian pilih add attention. Nah, intinya nge-add bagaimana aplikasi sebaran ini masuk di Chrome kita, terpasang di Chrome kita. Nah, kalau sudah seperti itu, maka di sini nanti Bapak Ibu bisa buka WA-nya. WA-nya seperti ini. Nah, kalau sudah terpasang di pojok sebelah kanan atau di pinggir kanan, itu ada tulisan S, ini sebaran ini ya, dan juga fitur seperti ini. Artinya apa? WA fitur sebaran. Nah, ini masih di tahap install ya, di tahap install. Nah, buka dulu Chrome, kemudian ketik di HTTP-nya tadi ya, sesuai yang saya infokan, kemudian install sebaran ini. Nah, kemudian pilih menu yang ini ya, yang install ini. Jangan yang ringkasan akun, tapi yang install ini. Kemudian pilih nanti extension di sini atau tambahkan di Chrome. Nah, maka kalau sudah ada tulisan nanti hapus dari Chrome atau remove from Chrome, itu artinya fitur tersebut sudah terpasang gitu ya. Tapi kalau belum ada ya, belum, masih tulisan attention ataupun add ya, ADDD gitu ya, ataupun tambahkan, itu berarti belum terpasang. Tapi baik lagi tadi ya, nah terpasang gitu ya, terpasang Chrome-nya itu terhubung dengan sebaran. Nah, ini mohon maaf saya blur ya, daftar chat WA saya. Nah, karena
ketika mungkin kita presentasi, kita menampilkan seperti ini ya, saya menampilkan WA saya ini, orang nggak bisa tahu chat WA saya ataupun dengan siapa saja saya chat, kecuali mungkin tampilan tadi awal-awal ya. Nah, kemudian kalau sudah ada di kiri seperti ini, sebaran seperti ini, maka dia artinya fitur sebaran ini sudah terpasang. Nah, nanti kalau misal tampilannya seperti ini, mohon maaf saya inilah ya, logout dulu. Nah, nanti tampilannya seperti ini, artinya kita harus login. Nah, artinya kita harus aplikasi ini berlangganan, dan berlangganannya itu satu aplikasi 360.000 per tahun, itu untuk 5 nomor WA. Nah, tapi kalau kita di Deki sudah punya 3 akun nih, maksimal 15 nomor WA berarti ya. Nah, tapi konsepnya bukan berarti kalau 8 orang WA berarti beli 2 akun, menurut saya nggak perlu. Beli aja satu, nanti gantian saja. Karena kalau setelah ngeblast di logout seperti ini, itu bisa. Nah, kemudian logout ini ya, misal login nih. Saya di sini login pakai sekolah. Nah, karena kemarin kita habis pelatihan ya di sekolah Cendikia Lamongan, dan guru-guru di sana juga alhamdulillah juga bisa ngikutin ya pelatihan kita, dan meminta request akun, karena juga mereka merupakan mitra pengelola zakat kami. Nah, maka kita daftarkan akun ya, akunnya sekolah Cendikia, kemudian passwordnya di sini Cendikia. Nah, kemudian setelah itu masuk. Nah, masuk seperti ini. Nah, fitur seperti ini ya, mungkin saya besarkan ini. Nah, ini sudah login di sebarannya. Tapi kalau belum, nah seperti tadi. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misal nih ya, ininya adalah munculnya seperti ini. Sebentar. Jadi, ini nggak penuh juga. Nah, nanti kalau mungkin ada tulisan penuh misal ya, di tadi keterangan ada klik atur untuk mengatur 5 nomor WA. Nah, yang masuk di akunnya, maka pilih aja. Nanti kita pilih akunnya yang masuk tersebut. Nah, gitu ya. Nah, di sini seperti ini. Jadi fiturnya itu yang kiri adalah WhatsApp, yang kanan adalah fitur sebaran. Pada dasarnya, dan fiturnya apalagi? Nah, fiturnya itu konsepnya itu dia bisa ngirim pesan secara personal satu, ataupun secara grup gitu ya. Bisa grup, bisa personal. Dalam waktu yang ya 1 kali klik, tapi nanti waktunya membutuhkan waktu. Nah, ini untuk ngirim pesan. Jadi ini kolom dari nomor WA yang akan ditaruh, dan ini adalah kolom chat gitu ya. Kolom chat yang akan dikirim, dan ini adalah file yang akan di-upload gitu ya. Nah, kemudian untuk fitur yang lain apa? Nah, misal langsung kita praktekkan, coba ini yang scrap ini ya. Mungkin sebelum nanti ngeblast satu persatu, ini yang scrap ini. Nah, scrap ini tujuannya untuk apa? Untuk kita mendapatkan data kontak dari handphone kita. Satu, ini kalau kontak kita, atau ini kontak WhatsApp. Nah, misal kontak WhatsApp nih, diklik ya, kemudian kita pilih scrap data. Nah, ini nanti akan muncul jumlah. Nah, ini muncul 27.246. Nah, ini data kontak saya, ini totalnya ini 27.246 kontak. Nah, jumlah ininya seperti ini, nama-nama orangnya dan lain-lain. Nah, kalau misal kita pengen buat broadcast nih, nah dia langsung menuju ke sini. Nah, sebentar. Karena 27.000 ya, kayaknya nggak bisa ini kalau 27.000. Bentar, sepertinya error, terlalu banyak. Biasanya kita ngeblastnya di angka 500, 1000, 2000 gitu ya. Kalau 27.000 ini belum muat kayaknya. Nah, jadi nanti sebentar, masih hang ya errornya. Jadi tujuannya tadi sekali lagi, kalau ini, bentar, saya refresh dulu ya. Nah, tadi ya scrap itu tadi seperti itu gitu ya. Oh, ini 51.000, 5.100 ya, 33 udah saya ini ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalnya ini tadi buat broadcast, nah nanti akan muncul seperti ini. Nah, artinya 5.133 orang siap untuk di blast. Nah, balik lagi ke fitur ini ya, scrap ini. Nah, kemudian kita bisa ngirim secara personal masing-masing ke orang yang segrup WA dengan kita.
tanpa kita ngirim ke grupnya itu. Nah, makanya blasting ini adalah cara cepatnya. Ngirim pesan banyak itu disebut blasting. Nah, kalau japri ya ngirim secara ke personal, bukan ke grup gitu ya. Nah, ini misal pilih grup nih. Nah, misal di sini saya pilih grup, misal nih ya, yang mungkin apa, misal ini ketik aja di sini ya, CEO. Oh, bukan sih. Sebentar. Jadi kita pilih grup yang akan kita kirimi pesan, anggota-anggota grupnya. Nah, tapi juga apa? Kita tidak mengirim ke grup gitu ya, tapi ngirimnya ke personal masing-masing. Saya carikan grup yang saya belum men-scrap ya, karena perlu grup yang ini apa, korporasi. Nah ini. Nah, misal ini grup ini nih. Nah, jadi di sini ada grup apa, grup korporasi ya. Misal saya milih grup ini nih, hashtag 02. Total anggota grup tersebut di apa, korporasi ini ada 266 kontak. Nah, kalau kita ingin ambil datanya tapi tanpa broadcast, milih ini, download CSV. Nah, dia tampilannya akan seperti ini. Nah, dia akan mendownload, nah, dalam bentuk Excel ataupun juga dalam bentuk CSV. Nah, Excel juga ada, CSV juga ada. Nah, nanti datanya artinya apa? Data ini kita bisa ini ambil gitu ya. Misal grup mana seperti itu ya. Misal login pakai grupnya Pak Jokowi misal ya. Nanti grupnya menteri-menteri. Nah, itu di-scrap aja bisa gitu, seperti itu. Atau grupnya Pak Luhut misalnya, para perdana menteri ataupun ini ya, itu bisa di-scrap. Nah, kemudian download CSV. Nah, tapi kita misal kita tidak mendownload ya. Misal kita langsung kirim pesan ke orang-orangnya. Seperti apa? Nah, ini mungkin kalau yang nama atas ini nama saya ya, kontak saya dihapus saja. Nah, yang nama bawah ini mungkin admin grup ya. Admin grup nggak usah. Nah, di sini langsung buat broadcast. Nah, maka di sini akan tertampil seperti ini. Jadi, nah, dia akan ngebaca kalau ininya tidak bisa. Nah, karena formatnya itu setelah nomor WA, koma, kemudian nama. Nah, kalau mungkin kita, belum tahu nih namanya ya, misal dikosongi aja, gitu. Nah, misal ini konteksnya adalah kita pengen kenalan nih ya sama orang yang mungkin kita segrup WA dengan dia, tapi kita belum kenal dia. Nah, jadi seperti apa cara kenalannya? Nah, misalnya ini prospek orang-orang yang segrup WA dengan kita, tapi kita belum kenal dia. Nah, ini harus dicek dulu. Apa ini yang membuat nggak bisa? Nah, ini kan format kontak tidak valid. Pastikan kolom pertama diisi dengan nomor telepon, setelah nomor memiliki karakter pemisah tidak berbeda-beda. Nah, karakter pemisahnya ini adalah ini, koma ini. Jadi formatnya adalah nomor WA, kemudian koma, kemudian nama. Nah, tapi kalau kita nggak tahu namanya, itu juga nggak masalah. Misal ini saya pilih Ctrl X, Ctrl A, Ctrl V. Oh, karena komanya ya. Nah, ini misal, nah di sini saya kontak berapa orang nih. Jadi karakter pemisahnya setelah nomor apa? Nomor, kemudian koma, nama. Tidak ada yang lain. Oh, mungkin ini aja. Saya kontak ini dulu. Nah, katakanlah saya coba 12 kontak dulu. Jadi ini dari hasil orang yang saya scrap, dari mereka segrup dengan saya. Nah, tapi di sisi lain saya belum kenal dia. Nah, terus gimana caranya? Nah, misal ini teksnya ini saya ambil, sebentar. Teksnya ini saya harus mengcopy dulu ya. Nah, misal di sini ini ya. Nah, di sini tag orang yang belum kenal sama kita, tapi kita segrup dengan dia. Nah, teksnya kemudian ditaruh di sini. Nah, kemudian ini kan sudah ya nama-namanya ini ya.
kita nggak perlu edit nama-nama orangnya. Karena apa? Kita tidak akan menyebut namanya satu persatu. Nah, ini bukan yang nyebut namanya satu persatu, tapi ini teksnya di kolom berikut. Nah, jadi tampilannya tadi kan seperti ini ya. Maka di sini adalah chat ya di kolom. Kemudian, nah di sini baru isi chatnya yang akan dikirimkan ini. Maaf sebelumnya saya Bang Bujanggawa dari Sidoarjo Jawa Timur. Saya segrup WA dengan Bapak Ibu di grup. Nah, grupnya yang tadi itu bisa disampaikan di sini. Nah, grupnya yang tadi akan kita sampaikan di sini. Nama grupnya adalah korporasi ya, korporatisasi pagar 202. Nah, nama grupnya adalah ini. Nah, kemudian salam kenal. Nah, izin save. Salah satu ketika kita memfollow up orang yang memang kita tidak nyebut namanya satu persatu, tapi di sisi lain kita ingin pesan ini masuk ke japriannya, japrian dia dengan kita. Nah, yang nanti harapannya apa di sini kita kenal dia kayak gitu ya. Nah, ini belum nyebut namanya. Nanti kalau nyebut namanya ada caranya tersendiri. Nah, kemudian setelah itu bukan tertampil seperti ini. Nah, jadi pesan itu akan otomatis terkirim. Nah, secara waktu ini bisa di WA baru itu jangan langsung ngirim detikannya di Nah, seperti ini. Dia akan otomatis terkirim ke nomor-nomor yang tadi kita masukkan ke daftar nomor yang ingin dikirim gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini nanti kita bisa cek di handphone kita tanpa harus melihat laptop ini. Karena apa? Otomatis di handphone itu akan kirim. Nah, nanti seperti ini. Kalau mengatur waktunya seperti apa? Nah, pada dasarnya gini, kalau nomor baru, nomor misal saya beli nih, baru beli dari counter gitu ya, dan detikannya ini ya, ini kan ada detikan ini ya, dan juga jumlah kontak yang di blast itu jangan banyak, mungkin cukup di bawah 100. Tapi kalau kayak saya mungkin ini nomor lama gitu ya, nomor lama itu parameternya apa? Nomor lama ini ya mungkin lebih dari 1 tahun dan biasa. Nah, dan biasa sudah sering menerima pesan di WA, menerima pesan WA, ngirim pesan di WA. Nah, itu. Maka di situ bisa dikategorikan itu nomor lama. Nah, di sini ada ini 12 kontak berhasil terkirim, 0 kontak gagal. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalau nyeting waktunya seperti apa? Ini di pengaturan, kemudian pilih ini. Nah, maksimal minimal 4 detik, maksimal 7 detik atau misal ini di ini kan ya 6 misal. Nah, karena apa? Di sisi lain di sini memang ini ada minimal sama maksimal. Kalau jaringannya baik, maka di sini bisa cepat. Kalau jaringannya lambat, bisa lama kayak gitu. Nah, seperti ini. Nah, maka di sini pesan-pesan tersebut itu akan sudah terkirim ke orang-orang. Nah, ke orang-orang yang seperti ini ya. Nah, akan terkirim seperti ini. Nah, secara otomatis. Nah, jadi kita tidak perlu ngirim ke grup WA-nya satu persatu, atau ya justru malah kita menghindari ngirim ke grup WA. Nanti kalau ngirim ke grup WA sama adminnya malah di itu mungkin, oh ini apa ini? Nah, misal seperti itu. Tapi kalau seperti ini, ya ini belusukan gitu ya. Ibarat kita mungkin silaturahim ke rumah orang masing-masing, bukan di lapangan. Di sini seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ngirim pesan, kalau pesannya itu kita biar bisa nyebut nama orangnya. Nah, ini kan insya Allah di sini sebenarnya ada orang-orang yang sudah bisa ya, yang sudah saya ajari sudah bisa gitu ya. Tapi juga kita di sini berbagi ilmu lagi gitu ya, dan juga karena ini saya rekam ya, biar nanti kalau ada yang nanya saya tinggal cukup share link videonya ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen ngirim pesan ke orang, tapi orang itu pengen biar tahu ini apa kita bisa nyebut namanya. Nah, kalau di sini ya scrap tadi fungsinya untuk itu, kita milih grup mana nih. Nah, saya pribadi kadang kalau ngasih info pengumuman gitu ya ke cabang ataupun ke teman-teman alumni, nah itu nggak ngontak satu persatu, tidak, tapi ya pilih aja grupnya. Misal grupnya ini grup kepala cabang misal ya. Nah, kepala cabang misal klik ini, nah kemudian ini saya copy, Ctrl A, Ctrl C, ataupun buat broadcast ini. Nah, kemudian di sini pilih aja orang yang tidak ingin kita broadcast, dihapus aja. Tapi kalau orang yang di broadcast, misal ini dihapus, dibiarkan saja. Nah, setelah itu ketik teksnya di sini. Nah, nanti otomatis kita ngirim pesannya, udah kita biarkan pesan itu akan ngirim dengan agar bisa nyebut namanya seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, saya katakanlah di sini saya sudah, nah katakanlah gini, kita milih 10 kontak. Nah, orang
yang ingin kita tuju. Misal di sini langkahnya seperti apa? Langkahnya ini klik broadcast, kemudian klik ini tambah kontak. Nah, tambah kontak. Kemudian ini kan ada pencariannya ya. Misal saya ketik di sini namanya Will, kemudian saya ketik namanya Putri. Salah. Namanya Putri. Nah, Putri banyak. Nah, Putri. Nah, kemudian namanya sebentar. Ini tambah kontak, kemudian namanya Rian. Rian. Nah, kemudian namanya Abidin. Nah, seterusnya sampai mungkin katakanlah siapa lagi? Misal namanya yang hadir di Zoom meeting kali ini ya, namanya Budania. Dania. Nah, kemudian, misal ini 5 kontak dulu, walaupun nanti bisa kita 100 kontak, 200 kontak gitu ya. Nah, bagaimana kalau cara biar bisa menyebut namanya? Nah, mungkin ini ya, saya langsung kasih contoh, ini flyer open donasi. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tadi ditunjukkan sama Mas Wildan, ini ya, cara jadi fundraiser dengan nge-share link fundraiser atau link crowdfunding kita. Nah, kalau di sini saya menginfokan cara fundraising tapi via WA ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Sebentar saya share dulu ya. Nah, di sini ada flyer, upload untuk flyer, kemudian ada sapaan dan lain-lain. Nah, di sini konsepnya seperti ini. Jadi mana ya? Nah, ini. Oke. Jadi di sini yang akan kita kirimi pesan itu di sini adalah di ini pesan ini. Nah, bisa itu gambar, bisa itu file PDF, bisa itu apalagi ya Excel ataupun Word, pokoknya file aja. Maksimal itu per file. Nah, misal kita ingin ngirim ke orang itu file gambar, file video atau file lain-lain, video juga bisa. Nah, misal ini saya mau ngirim program Olabis ini ya. Ini kan saya ngambil dulu ya, harus di-download dulu gambarnya dari WA ya. Nah, di-download seperti ini. Kalau sudah ini. Nah, attachment ini untuk apa? Untuk kita mengunggah agar gambarnya nanti ini terkirim ke banyak orang. Kemudian open. Oh ya, saya tambah lagi kontaknya ya. Mungkin tambah satu lagi Pak Eka. Nah, ini Pak Eka DKI Jakarta. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi gambar ini nanti kalau sudah oke, maka akan terkirim ke masing-masing orang yang saya daftar chatnya ini saya tulis di sini. Maaf, nomornya saya tulis di sini. Nah, kemudian setelah itu kan tidak cukup ya dengan gambar ya. Nah, sekali lagi saya mengibaratkan ke teman-teman itu kalau fundraising itu hanya jangan berupa gambar ataupun caption saja, tapi harus dikasih sapaan. Ibarat kita jualan barang, kalau kita menawarkan barang tersebut tapi tidak menyapa orang tersebut, maksudnya nyapa itu ngajak donasi, ngajak beli atau menjelaskan barangnya, orang tetap bingung. Walaupun di sini udah jelas, Olabis ini pembangunan pesantren, terus cara donasinya sudah jelas ya di sini. Nah, tapi orang itu juga perlu, maka ini kan captionnya ya, captionnya kita copy dulu, kita copy di sini, Ctrl C. Nah, kita paste di sini, Ctrl V. Nah, di sini maka teks tersebut akan sudah ada di sini. Nah, tapi belum terkirim ini. Jadi kita memindahkan bagaimana nanti kita kirim gambar plus captionnya. Tulisan Big Change. Nah, ini ya, Ramadan mendekat, hari Jumat pahala berlipat, ini kan tebal ya. Nah, tapi kalau nanti ditaruh di kolom ini, dia otomatis akan hilang ketebalannya. Nah, ketebalannya akan hilang. Nah, bagaimana agar tebal lagi ngirim ke orang? Nah, caranya adalah dengan cara diblok, kemudian di bold ini. Nah, seperti mungkin ini saya kelas 1 SMP ini praktek komputer seperti ini ya. Nge-bold, nge-italic gitu ya, ngegarisin. Nah, itu prakteknya anak kecil insya Allah gitu ya. Kelas 1 SMP. Nah, kemudian di bold, kemudian kalau udah selesai, nah di sini, nah kemudian apalagi nih yang tebal menolong anak yatim. Nah, ini tebal ya. Berarti di sini menolong anak yatimnya juga harus tebal. Misal menolong anak yatim duafa, tebal. Nah, kemudian apalagi yang tebal? Nah, udah ya. Mungkin nama sama sedekah itu format kayaknya ini. Nah, format teks itu. Nah, ini adalah gambar sama caption. Nah, tidak cukup
flyer open donasi sama caption. Maksudnya caption ini penjelasan dari flyer ini, butuh sapaan. Nah, sapaannya seperti apa? Nah, atau cara ngirimnya apa? Maka di sini di akhir dari caption ini, nah diklik ya. Misal ini tulisan terakhirnya www.givingisamazing.com. Kemudian pilih split ini. Nah, ini ya tertera ya di sini split. Tujuannya apa? Agar pesannya itu terpisah seperti ini. Nah, ini kan Bapak Ibu bisa lihat ya, antara caption sama pesan sapaan itu terpisah ya pesannya, nggak jadi satu. Nah, di fitur ini juga sama, ngirim pesannya secara bersamaan, tapi secara prakteknya nanti diterima oleh pengguna atau penerima pesannya itu terpisah. Nah, kemudian setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu klik di sini. Nah, klik di bawah ini. Nah, di bawah split ini. Jadi split itu nanti simbolnya seperti ini. Nah, yang saya blok ini ya. Nah, split. Nah, kemudian ini menu splitnya di sini. Nah, simbolnya seperti ini ditaruh di sini. Kemudian kalau sapaan ini memang ada yang formal, ada yang tidak formal. Ini sapaan ini menyesuaikan kita menyapa ke dia itu seperti apa. Kebetulan memang di sini tulisannya formal. Assalamualaikum Kak. Semoga Kak ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan aktivitas, dijauhkan dari balak musibah, amin. Mohon maaf sebelumnya izinkan kami dari Dompet Al-Quran Indonesia di hari Jumat berkah ini ya kayak gitu. Monggo barangkali, nah seperti itu ya. Tapi kalau nanti kita misal bukan ke orang yang tua atau orang yang formal, itu bisa diedit, disesuaikan. Assalamualaikum, ya apa kabarnya? Kabarnya bro, iki aku anak program pembangunan pesantren iso membantu ta. Nah, misal sapaannya cukup seperti itu, tapi nggak kita ketik manual, kita tulis di sini. Nah, misal ini pakai sapaan yang formal ya. Nah, kemudian Ctrl V, nah maka akan muncul di sini. Nah, pertanyaannya, misal di sini nah, misal ini, Assalamualaikum. Nah, pengen nyebut namanya satu persatu. Nah, daftar kontak di sini itu kan ada namanya ini ya, Wildan Deki, Mbak Putri Cece Deki, konten kreatif Deki ya. Pak Rian Deki, Pak Abidin Deki, Budania Bojonegoro, Pak Eka Deki Jakarta gitu ya. Nah, tapi kita pengen nyebut namanya satu persatu tanpa harus ngedit satu persatu. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita menginginkan di tag itu ada nama dia, maka kita tulis seperti ini. Kurung kurawal, buka kurung kurawal 2, terus ketik angka 1, kemudian tutup kurung kurawal 2. Nah, seperti di bawahnya ini ya. Nah, jadi nanti Assalamualaikum langsung panggilan aja ya. Kalau nggak tahu namanya, bisa Kak, bisa Pak, bisa Bu gitu ya. Nah, kayak gitu. Dan keluarga semoga dalam keadaan sehat dilancarkan ya. Maaf sebelumnya. Nah, misal di sini mohon maaf sebelumnya, kemudian kita ingin nyebut namanya, tulis aja. Ini set 1, kemudian tutup kurung. Nah, kemudian izinkan kami dari Dompet Al-Quran mengajak. Nah, di sini setelah itu kita jangan dulu langsung mulai broadcast jangan, tapi kita cek dulu. Nah, tapi sebelum dicek di sini seperti ini. Jadi nama-nama di sini, maksudnya di sini Assalamualaikum Wildan Deki. Nah, kan nggak mungkin kita ngambil nama orang itu kita sebut dengan nama Wildan Deki gitu ya. Nah, tapi misal di sini misal namanya ini Ustadz Wildan gitu ya, Ustadz Wildan. Nah, misal Wildan gitu ya. Nah, kemudian ini Mbak Putri. Nah, kemudian ini Gus Rian misalnya. Ini adalah orang yang sebenarnya Budania ini dihilangkan, kemudian DKI Jakarta ini dihilangkan Pak Eka. Nah, jadi saya nggak akan ngomong Assalamualaikum Pak Eka DKI Jakarta, tidak, tapi Assalamualaikum dia akan menggantikan dari ini. Nah, makanya di sini adalah nama panggilan kita ke dia. Bukan misal ada Pak Abidin tukang bakso, nah itu tukang baksonya harus dihapus. Karena apa? Nanti akan tertampil di chat WA-nya yang dia terima, ini kok saya disebut seperti ini, tukang bakso gitu ya. Nah, karena kita menamai dia sesuai dengan misal apakah profesinya, alamatnya, wilayahnya, dan lain-lain. Nah, maka di sini setelah ini, kalau ini setelah selesai ya, agar kita tidak ya, awalnya Wildan Deki jadi Ustadz Wildan dan lain-lain ya, ini Pak Rian jadi Gus Rian, Pak Abidin Deki jadi Pak Abidin gitu ya. Kemudian hari kita nggak ngedit lagi satu persatu, caranya seperti apa? Nah, ini di Ctrl A, Ctrl C. Nah, nanti tertampil di mana? Pilih di sini koleksi. Ini ya, koleksi. Nah, fitur ini ya, koleksi. Nah, ini mungkin bisa lihat ya, koleksi saya, donatur Deki, donatur beasiswa, database, Olabis, Zaki, Musola, beasiswa baru, zakat mal, wakaf Al-Quran, Palestina, donatur Dava, alumni ITT STT, donatur BMT,
Nah, itu saya klasifikasikan. Nah, jadi apa fitur koleksi ini agar kita bisa nyimpen data di sini. Nah, fitur koleksi kemudian tambah. Nah, ini ya pilih menu tambah. Nah, kemudian di sini Ctrl V. Klik di kolom ini yang besar, Ctrl V. Nah, kemudian di sini kan sudah muncul ya. Nah, kemudian labelnya kita tulis. Misal labelnya di sini donatur Deki, pelatihan Deki misalnya, karena ini uji coba misal. Pelatihan Deki. Nah, nanti otomatis data tersebut sudah tersave di sini. Nah, data tersebut sudah tersave di sini. Mana yang bawah ini ya, donatur pelatihan. Nah, ini database teman-teman fundraiser saya save di sini. Database untuk blast-nya ya. Nah, karena teman-teman saya bantu ya untuk blast-nya. Kemudian donatur pelatihan deh. Misal kita klik di sini ya, maka akan muncul seperti ini. Nah, misal nih kita pengen menghapus, ini nggak kayak gitu. Atau kita pengen nambah kontak karena ada tambahan nih dari database kita. Nah, ketik aja di sini. Nah, di ini ya kolom ini cari misal di sini saya tambahkan Bu Ike misal ya. Bu Ike Blitar ya. Nah, Deki Blitar saya klik di sini. Nah, tapi kan di sini ada tulisan Deki Blitar ya, sedangkan nanti saya nyebutnya mungkin nggak ngirim pesannya nggak akan Bu Ike Deki Blitar nggak. Nah, ini saya hapus saja Deki Blitarnya. Nah, kemudian ini Bu Ike. Nah, kemudian di sini simpan perubahan kontaknya. Nah, Bu Ike di sini. Nah, kemudian Ctrl A, Ctrl C, misal nih ya. Nah, kemudian ini close aja. Kita balik lagi ke sini, ke broadcast ini yang pojok kanan ini ya. Nah, di sini. Nah, di sini 6 kontak ya. Sedangkan saya tadi ada nambah Bu Ike ya. Di Ctrl V aja. Nah, ini kan sudah nambah ya, Bu Ike ya. Nah, tapi kalau mungkin nanti ada tanda seperti ini. Nah, format kontak tidak valid, pastikan kolom pertama diisi dengan nomor telepon, setelan nomor memiliki karakter pemisah tidak berbeda-beda. Nah, karena apa? Di sini ada koma 2, mungkin bisa dicek, diperhatikan ya. Di sini ada koma 2. Karena apa? Formatnya itu setelah nomor WA, komanya itu cuma 1, atau tanda pemisahnya itu koma. Antara nomor WA dengan nama itu tanda pemisahnya itu koma, bukan titik, bukan selain. Walaupun ini bisa diubah di pengaturan. Bisa strip, bisa titik dan lain-lain. Cuman ini yang kita pakai koma ya. Nah, ketika ini ya tadi seperti ini ya. Ketika sudah saya hapus, nah maka dia akan seperti ini. Andaikan kita ini nih nomornya ada yang double nih ya. Misal seperti ini nih. Ctrl V. Nah, dia akan ada tulisan seperti ini. Nomor berikut memiliki duplikat, periksa kembali agar tidak mengirim pesan ke nomor yang sama. Nah, jadi otomatis kalau nomornya itu sama, dia tidak akan dibaca sebagai duplikat. Oh, ini udah ada pertanyaan ya. Sebentar dulu ya. Pertanyaan kita buka nanti setelah saya selesai menjelaskan. Nah, kemudian di sini kita hapus ya duplikat. Nah, kemudian tadi pesannya kan ini ya yang kita kirim. Nah, kemudian sudah kita split ya. Ini split artinya kan tadi pesannya nanti terpisah. Nah, kemudian di sini flyernya tadi terhapus ya. Kita ingin masukkan lagi tadi flyernya ini open. Nah, kan seperti ini. Nah, setelah itu ketika sudah kita cek benar, nah monggo, nah nanti mulai broadcast. Nah, ketika mulai broadcast nanti akan seperti ini waktunya. Nah, kemudian tanda berhasil adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tanpa saya tulis Assalamualaikum Ustadz Wildan gitu ya. Semoga Ustadz Wildan, maaf sebelumnya Ustadz kan cap ini ya. Pilihan kita pakai split tadi. Nah, gitu ya. Nah, terpisah juga dengan gambar gitu ya. Nah, pesannya terpisah dengan gambar. Untuk sapaannya itu posisi teksnya itu di bawah. Nah, posisi teksnya itu di bawah. Karena apa? Tujuan kita agar ini saat daftar chat seperti ini, dia posisinya itu terlihat. Nah, terlihat di pertama gitu ya. Nah, di daftar chat nih ya, terlihat ya. Nah, mungkin itu ya. Nah, misal saya ubah blurnya biar terlihat. Nah, misal seperti ini nih. Nah, maka sapaannya itu posisi pengirimannya itu yang terakhir. Tujuan apa? Agar orang ini di sini ada keinginan, kecenderungan untuk membuka pesan ini. Nah, sebenarnya konsep ini kan bukan hanya untuk fundraising ya, termasuk Bapak Ibu jualan gitu ya. Orang mungkin kalau dikirimi, oh ini jualan, oh ini kan orang udah bosan gitu ya. Tapi kalau orang menyapa dulu ataupun juga dengan sapaan, orang itu juga lebih tertarik. Jadi nganggapnya tidak spam, menyebut namanya satu persatu ini kan. Nah, orang ngiranya mungkin ini kita ngetiknya satu persatu, padahal kita kirimnya otomatis nih. Assalamualaikum Budania gitu ya. Nah, kayak gitu. Itu jadi akhirnya dari sini orang bisa tahu bagaimana di sini kalau sudah berhasil berarti artinya apa? Udah selesai nih. Nah, ini kita
Ini. Nah, ini tidak Assalamualaikum cuma menyapa saja. Assalamualaikum Pak siapa gitu ya. Bagaimana kabarnya? Udah teks itu aja yang saya blast. Nah, tujuannya apa? Untuk ya biar nggak ngirim satu persatu. Nah, misal ini koleksi ini ya di daftar koleksi. Nah, saya ingin menyapa alumni kampus saya. Ya ini alumni TTSTT. Walaupun ini orang-orang tertentu misalnya yang saya sapa ya. Nah, ini sudah lengkap di sini. Ini sudah saya edit. Saya manggil namanya saja. Nah, jadi sudah tidak ada misal Pak siapa apa Bandung, Pak siapa Jawa Surabaya edit gitu ya. Jadi tinggal blok, kemudian Ctrl C, kemudian pilih ke menu broadcast. Nah, seperti itu. Jadi ketika hari Jumat itu sudah siap untuk di blast. Seperti itu. Itu kurang lebih terkait blastnya ya. Nah, mungkin kalau fitur-fitur yang lain bisa dipelajari secara otodidak karena fitur-fitur yang lain fitur-fitur pendukung saja kayak gitu. Itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin sesi diskusi saya kembalikan lagi ke Mbak Putri. Mungkin bisa menyampaikan tadi ada pertanyaan di kolom chat. Terima kasih atas materinya pada hari ini. Masya Allah sekali, daging banget. Soalnya ya ini ilmu banget ya, ilmu baru biar nggak kesusahan buat proses ataupun biar nggak ketik ulang gitu ya. Terus ini ada pertanyaan nih, Masya Allah, udah ada yang nanya, ada yang wepo. Assalamualaikum, apabila di logout lalu login kembali, apa koleksi nomor itu akan hilang? Mungkin bisa dibantu jawab. Oh iya. Jadi pada dasarnya fitur koleksi ini terperangkatnya itu di laptop ya, bukan di nomor WA. Jadi andaikan nih saya logout ini ya, mana ya? Misal ini saya logout WA gitu ya. Nah, logout WA keluar nih ya, pilih keluar nih, tapi jangan dikeluarkan sekarang ya. Nah, ini misal pilih keluar nih. Nah, maka ketika saya login pakai nomor WA lain, fitur koleksi ini masih ada kalau nggak salah. Mungkin saya coba aja ya langsung, Mas Rian. Coba apa nomor WA-nya? Apa WA web? WA webnya? Apa logout dan terus apa scan kita logout. Nah, karena apa kalau misal ini ya langsung aja kita praktekkan aja. Keluar misal, ini saya pilih keluar gitu ya. Nah, nanti memang fitur koleksi ini terperangkatnya itu di laptop, setahu saya ya, yang sering saya coba ya, bukan di nomor WA. Jadi andaikan nomor WA-nya ganti-ganti, kalau laptopnya yang dipakai tetap itu, maka fitur koleksinya akan tetap di situ, gitu ya. Nah, makanya di sini, sudah sebentar. Nah, saya refresh dulu ya. Nah, terus sambil menunggu refreshnya ya. Jadi kenapa pada dasarnya gini, Bapak Ibu sekalian, di sini mungkin dari cabang, dari relawan gitu ya, dari MPZ juga, ya orang pada dasarnya itu kalau ini kan lebih ke arah WA ya, WA personal. Walaupun pada saya tetap kita fundraising itu perlu ketemu orangnya, perlu menyampaikan, perlu misal proposal, ada proposalnya pakai proposal, ada brosur. Selain seperti itu bisa digunakan untuk follow up. Nah, maksudnya apa? Ketika kita sudah ngasih sepulang kita dari sana gitu ya, ini langsung aja saya login pakai ini nomor, nah ini loginnya. Nah ini ya, apakah belum ada? Nah ini, nah WA ini sekarang agak lama ya kalau dari handphone ke laptop karena memang ada perubahan ini ya, manajemen pengurus Mark Zuckerberg gitu ya mungkin ya. Nah, karena terus langsung tertampil gitu ya, karena ini sudah digabung dengan Facebook, Instagram, Meta juga ya. Maka memang ini kebijakan dari Mark Zuckerberg untuk mengubah proses koordinasi ya, dengan tim kita Mark Zuckerberg ya, dengan Mas Wildan ya kemarin koordinasi. Oke, nah ini masih proses ya. Jadi itu Bapak Ibu kalau mungkin sambil menunggu ini, kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tulis di kolom chat ataupun juga on gitu ya. Itu seperti itu bukan. Blast ini adalah soal kecepatan ngirim pesan gitu ya. Ini yang konteksnya jangan sampai salah. Nah, blast itu adalah kecepatan ngirim pesan ke banyak nomor. Andaikan formatnya itu sapaan, andaikan formatnya itu hanya blast. Jadi blast itu adalah alat gitu ya. Ini ada beberapa kurang efektif nih. Nah, dia orang ngirimkan bukti kalimatnya seperti apa? Kalimatnya ya nyantai. Kontak kita yang namanya itu ya apa kabarnya Mbak? Ya gitu pakai blast kan terkirim. Nah, seperti ini ya. Ini perlu login. Oh ya, koleksi. Nah, masih ada. Nah, sekali lagi fitur koleksi tadi perangkat
laptopnya atau Chrome di laptopnya, bukan di nomor WA-nya. Terus ganti nomor WA yang baru, maka fitur koleksi daftar-daftar kontak yang sudah di-save di fitur koleksi masih ada kayak gitu. Itu kurang lebih ini dari ini ya, Blitar ya pertanyaannya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Monggo saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan. Kemudian mungkin ada yang ingin Oke, monggo kalau ada lagi yang ingin ditanyakan, ini dari teman-teman relawan, dari teman-teman cabang Jakarta juga ada ya. Monggo. Justru Jakarta ini potensinya besar gitu ya. Banyak orang yang mainnya WA saja, walaupun juga di sisi lain karena apa? Orang-orang Jakarta Jabodetabek kan kebanyakan ngantor ya, sibuk gitu ya. Nah, jadi jarang yang mungkin ada ya yang di Jakarta atau banyak bahkan lebih dari 1-2 orang. Termasuk kita kemarin yang kita kunjungi sebelum ke DKI Jakarta itu donatur saya dari yang domisilinya di Jakarta. Orang Jakarta sih berkeluarga. Nah, dalam artian di sini peluang follow up melalui WA ini justru malah menjadi tumpuan kalau itu di kota besar kayak gitu ya. Tapi kalau di desa ataupun di Jawa Timur ataupun khususnya di desa ya khususnya itu cenderung ya silaturahim dulu kayak gitu ya. Nah, tapi kalau kota besar khususnya Jakarta sih seperti itu. Bahkan ada hotline kita ya, hotline saat ini juga ya, ataupun hotline kita belum pernah ketemu ini orangnya, donaturnya sampai sekarang, tapi donaturnya masih loyal, masih donasi ketika kita ingatkan seperti itu tadi kayak gitu ya. Nah, kemarin kita sebelum ke Lamongan, di sini mungkin barangkali ada yang hadir dari Lamongan ya, Dr. Orizanov yang sebelumnya saya pribadi tidak kenal, dan itu kita dapatnya dari bless-blessan seperti ini. Beliau dapatnya dari bless-blessan seperti ini. Nah, ini pertanyaan lagi ya, mungkin langsung saja ya saya ini ya, Mbak Putri ya, saya jawab aja ya. Dari Bu Ike Nurjana, di sebaran itu kan nomornya yang bisa digunakan hanya 5 nomor, padahal kita punya lebih dari 5 fundraiser yang ingin ngeblast. Kira-kira bagaimana nggih? Nah, ini sebenarnya tadi ya yang sudah saya sedikit sampaikan. Jadi kalau misal konsepnya ini seperti kita naik lift. Nah, naik lift ini maksimal misal 5 orang. Nah, kemudian pertanyaannya kalau kita punya 8 orang, berarti apakah 8-nya ini semua nggak bisa naik lift? Ya pasti secara waktu bersamaan. Tapi kalau 5 orang ini naik lift dulu, nah misal 5 orang ini naik lift dulu gitu ya, kemudian sudah keluar nih dari lift, 3 orang masuk, itu bisa. Nah, konsepnya lagi seperti ini. Kalau 3 orang ini, misal nih, misal 5 orang ini naik lift atau 5 nomor WA ini masuk ke akun sebaran, kemudian kita nggak pengen semuanya langsung logout, enggak, ya 2 aja lah yang dihapus, kemudian masuk lagi. Nah, itu bisa. Contohnya seperti apa? Ini prakteknya. Nah, pengaturan, pilih pengaturan ini ya. Maaf. Ini profile, ini yang bawah ini, profile. Nah, di sini ada ini. Nah, nomor terdaftar. Nah, siapa orang yang berhak mengakses akun ini? Kalau di sini saya pakai akun Dompet Al-Quran. Nah, akun Dompet Al-Quran, di sini ada statusnya ya, dari mulai apa? Email, telepon, kemudian aktif sampai, nah dari tahun lalu. Limit akses 5 akses. Lebih dari 5 nomor ada langganannya, tapi lebih mahal. Perusahaan saya 5 aja, terus akses. Nah, kemudian kita masukkan yang baru bisa. Nah, kemudian kalau nah, tadi login sekarang. Kalau misal belum punya akun, daftar nih ya. Nah, tadi ini akunnya di sini, kemudian nah di sini ya. Nah, opsinya itu gini. Nah, ini. Kalau berlangganannya 360.000 itu per tahun, itu untuk 5 nomor. Kalau 10 nomor 680. Tapi saran saya mending pakai yang 5 dulu. Karena apa? Ini penggunaannya bukan untuk stay gitu ya. Stay apa? Kayak kita login di WA gitu ya. Di handphone kita kan harus stay ya. Nah, ini penggunaannya untuk apa? Setiap kali ngeblast saja. Nah, di luar itu bisa logout, bisa login lagi. Ya kita kayak kita pakai Facebook, bisa logout, bisa login lagi kayak gitu. Kemudian ini beli sekarang ya. Nah, kemudian nanti ngisi data dan ini 720 ya, pakai di sini kuponnya sebaran tulisannya, caps lock semua. Nah, nanti setelah itu baru transfernya di memang nomor rekening ini ya pribadi, karena ini bikinan orang gitu ya. Seperti itu. Itu kemudian balik lagi ke sini ya. Nah, itu kurang lebih Bu Ike ya. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Atau cukup dari Bapak Ibu sekalian?
Nah, karena yang terpenting dari materi pelatihan ini sebenarnya bukan saya menyampaikan, sekedar menyampaikan atau Mas Wildan sekedar menyampaikan, tapi pada dasarnya di ilmu seperti ini adalah untuk dipraktekkan. Karena kalau kita bukan sedang tausiah atau tablik akbar atau sedang ini ya kajian yang cukup tahu, tapi ini adalah ilmu yang ini ya perlu dipraktekkan kayak gitu. Advokasi, kalau pendidikan itu advokasi, perlu ada prakteknya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.